Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah ya. Beliau punya kitab namanya Ar-Ruh, judulnya Ar-Ruh. Nanti kalian buka di kitab itu di pembahasan awal, beliau menjelaskan bagaimana para arwah itu mendengar orang yang mendatanginya ya, ketika ziarah. Jadi kalau kita ziarah sebisa mungkin ya jaga adabnya juga ya. Di antaranya yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim itu dalilnya adalah dulu di perang Uhud atau perang Badar. Perang Badar. Itu Rasulullah itu menyebut nama orang-orang kafir yang meninggal di perang itu. Jadi dikuburin kan, setelah perang tuh dikuburin, jasad-jasadnya disebut satu-satu. Hai fulan bin fulan, gimana balasan Allah ke kamu? Fulan bin fulan, gimana balasan Allah ke kamu? Disebutin satu-satu. Ada sahabat yang heran, wahai Rasul, emang mereka ngedenger kalau kamu panggil gitu satu-satu? Kata Rasulullah, ma kuntum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih tajam pendengarannya dibandingkan mereka. Itu ada 2 konsekuensi. Ada 3 konsekuensi. Konsekuensi pertama, kita yang masih hidup itu pendengaran kita tidak lebih tajam daripada orang yang sudah meninggal. Kita yang masih hidup, pendengaran kita tidak lebih tajam daripada orang yang meninggal. Konsekuensi pertama itu mantuknya lah, jelas lah. Kedua, orang yang meninggal bisa jadi punya kemampuan yang sama dengan kita dalam hal mendengar. Ketiga, malah bisa jadi orang yang sudah meninggal itu lebih tajam daripada kita dalam hal mendengar. Itu ihtimalatnya seperti itu. Jadi intinya mereka tahu kita datang, mereka melihat kita, mereka mendengar kita. Jadi masya Allah kita didengarkan oleh, kayaknya saya agak gimana. Jadi kita didengarkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini kita sudah banyak yang tahu lah Imam Suyuti itu siapa ya. Tapi mungkin kalau sudah ada maklumat yang saya sampaikan yang sudah diketahui, yaitu jadi murojaah, atau ada yang belum, yaitu jadi informasi tambahan. Saya ingin ngasih tahu, di Banten itu, ini kan KMB ya, di Banten itu ada Abuya Dimyati Cidahu. Kenal nggak? Kenal? Iya, Abuya Dimyati Cidahu itu mursyid thariqah Syadziliyah terkenalnya. Tapi sebetulnya beliau banyak mengamalkan thariqah lain. Beliau itu ulama besar lah di Banten. Itu makamnya banyak diziarahi. Beliau itu sangat ngefans sekali dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan kita adik kelasnya sama orang Banten, alhamdulillah kita bisa berdiri di hadapan Imam As-Suyuti langsung. Abu Dimyati itu punya perpustakaan besar, itu isinya kitab-kitab Imam As-Suyuti. Emang Imam As-Suyuti itu salah satu ulama yang sangat produktif. Karyanya itu ada yang menghitung sampai 600 judul buku. 600 judul ya, itu bukan 600 jilid, 600 judul. Satu judul itu bisa 2 jilid, ada yang 15 jilid, ada yang puluhan jilid. Jadi 600 judul. Ada ulama namanya Ibnul Qadhi dalam Fahrosat Makhtutat As-Suyuti itu menghitung sampai 1000 judul buku tulisan Imam As-Suyuti. Dan Imam As-Suyuti ini, kalau kita yang di syariah itu kenal yang namanya mujtahid ya. Di syariah itu kita dalam fikih lah, enggak di syariah doang, tapi dalam kajian fikih kita tahu ulama itu ada mujtahid, ada yang bukan mujtahid. Nah, Imam As-Suyuti ini di kitab Husnul Muhadharah dan kitab-kitab lainnya itu beliau sering mengatakan bahwa kamulat ladaya alatul ijtihad. Telah sempurna di diri saya ini
alat untuk berijtihad, dan itu mansibun azim fil ilmi. Itu nggak semua orang bisa sampai ke situ. Itu tingkatan yang sangat besar ya. Setingkatnya berarti kalau mujtahid mazhab ya setingkat dengan Abu Ishaq al-Firayini, dengan Imam Juwaini, dengan siapa lagi? Ashabul Wujuh itu ya. Di mazhab Syafi'i ada Ashabul Wujuh, itu banyak sekali. Ada Abu Yazid al-Istakhri, itu tingkatan yang besar. Kalau di mazhab Abu Hanifah ada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan lain-lain. Jadi itu tingkatan besar. Nah, Imam As-Suyuti itu sering mengakui bahwa beliau itu sudah sempurna alat ijtihadnya. Dan di antara keutamaan beliau lagi, kalau kita menghitung-hitung karya Imam As-Suyuti ya, yang sampai kepada kita, itu hampir di semua disiplin ilmu kita tidak bisa terbebas dari membaca kitabnya Imam As-Suyuti. Nggak mungkin. Pertama lah di tafsir saja. Di tafsir, orang mau belajar tafsir pasti harus melalui pintu tafsir Jalalain, ya kan? Kemudian di fikih, Imam As-Suyuti punya Mukhtasar Kitab Raudhah. Kalau Mukhtasar Kitab Raudhah, atau kalau kita runut silsilahnya panjang lah, jangan panjang-panjang. Kemudian di Qawaid Fiqhiyah, Imam As-Suyuti punya kitab judulnya Al-Ashbah wan Nazair. Itu merangkum 4 kitab Ashbah wan Nazair sebelumnya, tulisan Nasuki, tulisan Az-Zarkashi, tulisan Al-A'la dan lain-lain. Itu kitab agung sekali. Kita belajar qawaid fikih pasti ke situ, nggak mungkin nggak ke situ. Terus di bidang hadis ya beliau punya Syarah Sahih Muslim. Kemudian punya juga, kalau yang konsen di bidang hadis itu, ada tulisan beliau yang sangat penting, judulnya Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Itu penting bagi pengkaji hadis atau mengkaji fikih. Kenapa? Karena itu isinya hadis mutawatir. Semua hadis mutawatir itu dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti dan jumlahnya hanya sedikit. Kenapa penting bagi pengkaji hadis ataupun pengkaji fikih? Karena satu, hampir semua ulama kalau sudah berhadapan dengan hadis mutawatir, itu kita tidak menerima khilaf dari segi ihtijaj dengan hadis tersebut. Ya, bukan dari segi wajhud dalalah, tapi dari segi bahwa hadis mutawatir itu bisa dijadikan dalil. Nggak ada khilaf di situ. Ulama semua kalau udah hadis mutawatir udah diam. Nah, tapi kalau hadisnya ahad, meskipun sahih, itu ulama kadang-kadang memang di setiap usul mazhab, hadis sahih kalau ahad itu masih bisa ditolak. Ya, Imam Malik, hadis ahad bertentangan dengan amalu ahlil Madinah, tolak. Abu Hanifah, hadis ahad bertentangan dengan hadis ahad kalau dia berkaitan dengan ma ya'umu bihil balwa, enggak diamalkan. Cuma imam kita bersama, Imam Syafi'i doang. Hadis ahad kalau sahih gue amalin gitu. Makanya disebut Nasirus Sunnah. Itu tulisan Imam As-Suyuti. Terakhir ya, Imam As-Suyuti itu ketika umur 40 tahun beliau uzlah. Umur 40 tahun beliau uzlah, fokus nulis ibadah dan lain-lain. Sampai umur 61 tahun wafat dalam keadaan tangan kirinya itu bengkak karena penyakit ya. Jadi dari umur 40 tahun, 20 tahun itu kerjaannya nulis ibadah, puasa, nulis. Banyak yang mengunjungi mau dikasih uang, enggak, nolak. Saya lebih senang ibadah. Dan itu sebaiknya bukan jadi kisah yang cuma didengar, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti napak tilas beliau.